Perkenalkan, saya Rizka Ambarsari SPD, asal sekolah dari SD Negeri 2 Kemiling Permai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Di sini, saya ingin memaparkan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemiling Permai, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya sayangi. Terima kasih sudah bisa hadir di kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa duduk berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, kita langsung masuk ke acara inti, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Rizka Ambarsari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Sebenarnya ini adalah tugas pribadi saya dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Tapi saya berharap dengan diadakannya kegiatan ini bisa menjadikan positif juga untuk teman-teman dan sekolah kita. Baik teman-teman, santai saja ya, saya juga santai aja karena sudah siang. Sambil menunggu makan siang, saya lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu, ada sedikit pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju nggak Ibu-Ibu? Untuk hukuman, kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nggak? Setuju. Baik, coba tunjuk jari yang setuju. Oh, setuju semua. Oh, Bu Yena nggak setuju ya? Oh, setuju juga. Baik, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Jadi dengan memberikan siswa itu hadiah atau reward, itu akan meningkatkan prestasinya. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik, kita pertanyaan ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Baik, di sini jadi guru itu harus mampu bisa memberikan solusi setiap ada siswa yang bermasalah. Ini sering terjadi ya, kita lalui. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi kita menjadikan diri kita teman kepada siswa-siswa kita. Setuju tidak? Nah, dari semua ini Ibu-Ibu, nanti kita lihat di sini, kita akan bahas apakah jawaban kita ini sesuai. Apakah benar dengan memberikan hadiah, dengan memberikan hukuman itu baik untuk siswa? Nanti kita bahas di sini ya Ibu-Ibu. Ya, jangan cemas banget. Cemas banget Bu. Baik. Kita lanjut ke positive mindset. Kita akan berbicara tentang positive mindset atau pemikiran
positif. Jadi kita ini ibu-ibu jangan berpikiran negatif terus ya, harus sedikit berpikiran positif. Uzon terus itu jangan ya ibu-ibu. Sekarang berpikiranlah positif. Salah satunya yaitu budaya positif. Kita coba dulu. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya nilai-nilai apa yang positif ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya contohnya apa? Apa Bu Sari? Menjaga kebersihan. Oke, lanjut apa lagi? Datang tepat waktu. Ya, lanjut apa lagi? Ada lagi? Mengerjakan tugas pada waktunya. Ya, untuk guru juga bisa ya, PMM ya bahasanya. Lanjut. Baiklah, di situ akan ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Salah satunya ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari 6 konsep inti budaya positif ini sudah sering kita dengar. Masih ada yang asing nggak Bu? Yang nomor berapa? Segitiga restitusi ya. Nanti kita pelajari juga untuk segitiga restitusi ya. Baik Ibu, di sini ada sebuah permainan cobalah buka. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka. Sekarang coba Ibu berhadapan-hadapan dengan temannya. Salah satunya, ya Bu Diana bisa mencari temannya berpasangan. Ya. Salah satu dari teman Anda, satu A, satunya B. Yang A, silakan pilih yang A. Genggamlah, angkatlah tangannya satu. Genggam satu orang aja. Misalkan Bu Aufa dan Bu Nur Hayati, Bu Aufa yang menggenggam. Ya, genggamlah. Nah, di sini bayangkan bahwa dalam genggaman Anda ini ibu-ibu ada barang yang sangat berharga. Entah itu apa, barang berharga atau surat kah, atau emas batangan kah, atau tagihan kah. Jangan sampai itu terbuka. Bagaimana caranya? Rekan Anda si B, teman Anda misalkan Bu Aufa dengan Bu Nur Hayati. Jadi bagaimana caranya Bu Nur Hayati merayu Bu Aufa dengan teman sebelahnya, pokoknya dengan teman sebelahnya, gimana caranya Bu Aufa itu bisa membuka genggaman tangannya yang isinya di dalamnya apa Bu Aufa? Misalnya genggaman tangannya isinya apa? Tagihan hutang. Tagihan hutang. Betul. Jangan sampai orang tahu ya Bu, digenggam ya, digenggam erat-erat. Sekarang di sini Bu Sari genggamannya apa isinya? Air. Jangan sampai air terbongkar ya teman-teman. Baik. Sekarang hitungan ketiga, teman Anda ini bisa merayu dengan cara apapun, baik dikelitikin, diintimidasi, digoda, ditawarin uang, terserah cara si teman yang B ini merayu agar genggamannya itu terbuka. Jadi silahkan Anda pertahankan juga untuk yang A. Pertahankan genggaman Anda yang isinya tadi aib, tagihan hutang, surat pegadaian dan lain-lain. Ya, silahkan pertahankan, jangan sampai teman Anda itu bisa merayu Anda. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silahkan rayu teman-temannya. Rayu. Boleh, marah boleh, mengabdi boleh, dirayu boleh, silahkan dikeliling boleh. Silakan. Rayu, gelitik sampai selesai. Silakan.
adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak ya. Nah, dari permainan itu adalah pergeseran paradigma teori kontrol. Pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid mengontrol diri mereka sendiri. Walaupun kita berikan PR, kita berikan tugas, apakah mereka mengerjakan semua? Tidak. Ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan, tapi itu kembali ke diri mereka masing-masing. Artinya mereka mengontrol diri mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya dengan kita memberi reward, memberi hadiah, dengan kita memberikan reward, memberikan hadiah, apa itu semuanya bermanfaat? Belum tentu ya, karena ada juga sisi yang tidak bermanfaat jika dalam jangka panjang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi jika kita mengkritik anak itu, apa semuanya akan menguatkan karakter mereka? Tidak semua bisa menguatkan karakter mereka. Ada juga yang malah down. Malah dengan dikritik mereka down. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi, orang dewasa tidak mempunyai hak untuk memaksa karena yang mereka paksa itu mengontrol diri mereka sendiri. Anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini tadi stimulus respon artinya ada respon dari luar juga gitu ya. Jadi misalkan yang pertama, realistis kebutuhan kita sama. Seharusnya teori kontrol kebutuhan kita itu tidak sama, berbeda. Begitu juga dengan semua orang melihat hal yang sama. Kita bisa melihat satu gambar aja deh yang sama, tapi belum tentu pikirannya sama. Itu ya, jadi semua orang memiliki gambar yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedang kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi seharusnya tidak semua perilaku itu kesalahan, karena setiap perilaku baik atau buruk itu mempunyai tujuan. Ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrolnya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang seperti kita mainkan tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sekarang tidak ada lagi menang atau kalah ya, tetapi menang dan menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, harus menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita membiasakan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan ini semua terdapat di profil pelajar Pancasila. Ada berapa
Bapak Ibu profil pelajar Pancasila kita? Ada 6. Masih ingat ya? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan. Iya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Kebinekaan global. kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, benar kritis. Itu sering kita sebarkan ke anak-anak dalam lagu Dimensi Pelajar Pancasila. Coba agar tidak ngantuk sedikit ya ibu-ibu. Bisa berdiri ibu-ibu. Kita bernyanyi dan bergerak sedikit agar tidak ngantuk di jam siang ya. Ya, jam ngantuk ini. Pancasila. Jangan lupa kita share ke anak-anak agar mereka selalu happy sambil bernyanyi ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 ibu-ibu motivasi perilaku manusia. Biasanya perilaku manusia itu ada motivasinya ya. Dari 3 ini ibu-ibu pilih yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau pengennya mendapat imbalan atau penghargaan. Motivasinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mana ibu? Bu Nur mau yang mana? Yang ketiga Bu, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, Bu Nur Hayati menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau Bu Aufa mau yang mana Bu Aufa? Saya juga menghargai diri, tapi saya tidak selalu bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya Bu Diana. Saya memilih menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Diana. Selanjutnya Bu Yeda. Saya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, Yang dikangenkan. Ya, selanjutnya lihat di sini ya. Jadi ada yang rata-rata menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan.
Bu Amina katanya ingin apa Bu? Kalau Bu Amina pemilihannya dari tiga ini apa? Ya tentu menghargai diri, tapi tidak menafik. Saya juga ingin dapat dia dan menghargai penghargaan. Betul sekali ya Bu, tidak munafik ya, kita sebagai seorang manusia ingin sekali mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan ya. Tidak memungkiri semuanya seperti itu rata-rata ya Ibu. Nah, aduh, saya juga matanya agak sedikit. Ini perbedaan, ada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya ada bagiannya di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dari bagian-bagian ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi dari sini nanti kita pelajari ya Bu, baca, nanti kita baca. Kalau hukuman itu apa aja, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, disiplinnya, konsekuensinya apa, restitusinya apa, itu nanti kita belajar Bu, pelajarin sedikit. Nah, di sini baru kita berdasarkan bagian di atas penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hukuman itu tidak terencana, artinya dia tiba-tiba datang atau terlambat, kita marah-marah, itu namanya kita beri hukuman. Misalkan lari dari lapangan, itu adalah hukuman. Tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi guru bisa saja memberikan hukuman dengan kata-kata yang kasar yang sering terjadi biasanya ya. Lalu konsekuensi ini bersifatnya terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsekuensi atau hukuman dari sekian cerita. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Apa itu Ibu? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku hukuman. Ya, coba kita lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Coba sebelum kita lihat ini hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman yang pertama tadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Kalau hukuman itu tadi tidak tercatat, itu spontan, itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah dari awal kita sudah beritahu konsekuensinya ini. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Spontanitas, jadi ini termasuk hukuman. Coba kita baca lagi. Kalau hukuman tidak terencana, berarti kan spontan, berarti kan langsung ketika kejadian. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nanti kita tonton videonya, ada videonya contoh hukuman. Lalu yang konsekuensi ini bersifat terencana, artinya sudah disepakati. Kalau untuk mencatat 100 kali tadi itu adalah hukuman. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, ini konsekuensi. Lalu yang keempat, murid diminta
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena menggunakan kekuatan fisik ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Selanjutnya dan yang terakhir lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ada pelajaran PJOK-nya, Ibu. Ketika pelajaran PJOK, konsekuensi karena di dalam pelajaran itu mungkin mereka sudah mempunyai peraturan kesepakatan itu sendiri ya. Dihukum oleh penghargaan. Artinya kita dengan memberikan reward, memberikan hadiah, apakah itu baik atau tidak? Di sini dihukum oleh penghargaan. Kalau untuk pengaruh jangka pendek masih oke lah. Tapi kalau untuk jangka panjang baik atau tidak? Tidak hampir setiap hari kita memberikan penghargaan atau reward, kan tidak seperti itu. Berarti untuk pemberian penghargaan ada juga yang tidak bagus untuk jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif. Dengan memberikan penghargaan tidak efektif karena akan menimbulkan suatu bulian juga bisa kan, karena ejek-ejekan. Lalu penghargaan merusak hubungan, itu tadi bisa seejek-ejekan sama teman, jadi bisa merusak hubungan karena merasa yang ini dapat penghargaan terus, yang satunya tidak, akhirnya dia merasa sombong, itu juga dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, benar, pengen cepat-cepat sehingga akhirnya karena mengharapkan penghargaan itu akhirnya tidak sesuai. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Bisa, ya. Penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Ya, jadi kalau dia tidak pernah dapat, dia menjadi down, jadi merasa merasa rendah dia dibandingkan dengan temannya juga. Lalu motivasi dari dalam diri. Jadi itu tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi dengan adanya reward belum tentu baik untuk anak-anak kita ya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih Bu keyakinan kelas? Dan bedanya apa dengan peraturan kelas? Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu bentar. Kalau keyakinan kelas itu kan sebuah kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama antar guru dan siswa, dan itu sudah ditetapkan dan siapa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu akan mendapat konsekuensi. Kalau peraturan kelas itu bertindak sepihak, bisa dari guru saja gitu. Jadi tidak melalui proses diskusi, itu sudah mutlak peraturan, tidak boleh, tidak ada negosiasi lagi. Nanti sudah ditetapkan oleh guru, hanya guru dan kepala sekolah gitu ya, peraturan sekolah. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, sebelum itu tadi jawaban dari Bu Sari. Terima kasih ya Bu Sari. Perbedaan dari keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kembali lagi tadi keyakinan kelas itu adalah benar jawaban Bu Sari. Keyakinan kelas itu artinya mereka guru dan anak-anak itu sudah sepakat
Jadi mereka yang membuat keyakinan, mereka ingin apa keyakinan kelasnya, dan itu harus bersifat positif. Ya, misalkan tidak membuang sampah, dibuat positif itu kan tidak berarti kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Itu di dalam keyakinan kelas, kita pun membuat keyakinan kelas itu harus kita lihat. Jangan ada kalimat negatif, walaupun mereka nanti membuat keyakinan kan mereka memilih misalnya tidak ngobrol, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi biasanya anak-anak seperti itu, apalagi di kelas rendah, tidak ribut. Nah, kita nanti akan men-sharing itu semua untuk keyakinan kelas kita, men-sharing, menyaring jawaban-jawaban, pilihan-pilihan jawaban mereka. Misalkan mereka tidak ingin membuang sampah pada tempat, tidak membuang sampah pada sembarangan gitu. Kita ngambil kalimat positifnya dengan menghilangkan kata tidak menjadi membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian peraturan kelas itu artinya dibuat oleh guru itu tersendiri tanpa mengambil keputusan dari anak-anak. Jadi mau tidak mau anak itu harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh gurunya. Itu namanya peraturan kelas ya. Nah, selanjutnya benar kata Ibu Sari tadi ya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Ini termasuk peraturan atau keyakinan. Kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Ini peraturan ya, karena emang harus dipatuhi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini termasuk keyakinan atau peraturan? Peraturan atau keyakinan? Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena masker kita tanpa disuruh pun kita memakai masker karena untuk kesehatan, mengurangi debu, mencuci tangan begitu juga ya. Selanjutnya ini tadi jawaban dari Bu Sari benar, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal umum ya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, artinya itu harus dipatuhi kalau peraturan. Mau tidak mau, suka tidak suka, peraturan harus tetap dipatuhi. Kalau keyakinan dibuat oleh keinginan mereka sendiri. Baiklah, di sini sudah pada buat keyakinan kelas semua belum di kelas Bu? Ada yang sudah buat? Belum. Ada, sebagian juga ada yang sudah buat, ada yang belum buat. Nanti mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar, bertukar pikiran, bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing ya. Yang pertama, prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Sebenarnya saya ada video anak-anak membuat keyakinan kelas, tapi belum saya edit, jadi belum saya masukin ke sini. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Itu yang saya bilang tadi, mereka membuat apa yang mereka inginkan di kelas mereka. Ingin seperti apa kelasnya. Setiap anak nanti menulis keyakinan mereka masing-masing, atau yang tidak membuang sampah sembarangan itu tadi. Lalu mencatat semua masukan. Semua masukan mereka bisa dituliskan di selembar kertas dan ditempelkan di papan tulis dulu sementara, lalu nanti kita sharing, kita saring, bukan kita sharing ya, kita saring. Lalu ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Itu tadi ya, yang tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi marilah buang sampah pada tempatnya, itu ya. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti jawaban anak-anak itu keyakinannya kita saring, kita kumpulin
membuang sampah sama, yang ini membuang sampah juga kita saring lalu kita pilih menjadi satu kalimat positif. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3 atau ketujuh keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi itu keyakinan yang sudah dibuat anak-anak sudah kita tempel. Kalau bisa kita buat ke dalam satu buah karton keyakinan kelas. Apa saja yang sudah kita saring tadi, ada 3 sampai 7 keyakinan, ditempelkan di karton. Kita tempelkan di dekat pintu yang mudah dilihat anak. Bagaimana dengan caranya? Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Anak-anak suruh menandatanganinya semua. Artinya mereka sepakat untuk melakukan keyakinan kelas itu. Bu, anak saya tidak bisa tanda tangan. Nggak apa-apa Bu, pakai cap jempol. Cap jempol di karton itu kita buat karton, mereka cap jempol di pinggir-pinggirnya malah jadi bingkai, malah jadi bagus. Kasih namanya jempol ya. Sekreatif kita mungkin untuk membuat keyakinan kelas. Jangan lupa ditempel di tempat yang bisa anak itu setiap saat baca. Ya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru yang sering kita lewati. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya teman-teman, kalian di antara 5 ini di bagian mana yang biasanya kalian terapkan untuk anak-anak? Bu Neti coba. Umumnya pemantau. Iya, guru akan memantau dulu dijalankannya tindak lanjut anak-anak di dalam kelas. Kemudian baru kita naik ke penghukum. Itu sesuai dengan kesepakatan. Ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bu Neti. Bu Neti pemantau dulu, lalu dia penghukum. Baiklah, selanjutnya kita lihat. Di sini akan ada contoh guru video. Kita lihat pemantau dulu ya. Ini adalah contoh video guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya. Iya, baik. Ini adalah contoh guru sebagai pemantau. Jadi dia tidak menghardik, dia tidak dengan kekerasan atau kata-kata kasar. Dia hanya memantau dan mengingatkan. Ya. Selanjutnya ini yang digunakan Bu Neti ya, karena dia salah satu contoh pemantau. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya baik, ini adalah posisi apa tadi ibu ini? Merasa bersalah. Jadi gurunya membuat anak itu merasa bersalah. Sebagian sering ya Bu pernah membuat seperti itu. Kalau anak-anak ribut, nah jangan ribut nah, nanti ibu kena marah kepala sekolah. Nah biasanya sering kita gunakan seperti itu ya. Itu adalah posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Sekarang posisi manajer. Iya, Daren terus ini. Masalahnya sama Daren. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, Manajer ya. saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu manajer. Yang sebaiknya kita lakukan adalah manajer ya Bu. Jadi ada solusi untuk anak itu agar berubah. Jadi sebaiknya manajer. Tapi jarang ya Bu yang seperti itu. Iya. Ada lagi, kita lanjut ke posisi penghukum. Nah, ini juga salah satu dari posisi penghukum Bu Neti. Kayaknya agak galak nih. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, itu tadi posisi kontrol penghukum gurunya. Bu Aufa sekali katanya, benar ya Bu Aufa? Iya, jadi itu adalah posisi penghukum.
dengan tadi ya, kemarin dihukum apa ibu-ibu? Lari, ya itu adalah posisi kontrol penghukum. Dan ini yang terakhir, posisi teman. Jadi kita menganggap anak menjadi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, ini adalah posisi guru sebagai teman. Tepuk tangan dulu untuk ibu guru di sini semua. Ya, itu tadi ada berapa Bu posisi kontrol guru? 5. Yang pertama, iya sebagai penghukum. Kemudian merasa bersalah sebagai teman, manajer, pemantau. Dari 5 itu ibu-ibu sebaiknya kita pilih posisi kontrol yang mana Bu? Apa tadi? Bu Neti masih tetap di penghukum atau mau berganti? Nanti coba-coba aja dulu. Tergantung suasana hati. Iya sesuai keadaan ya. Baik, di sini ada penghukum. Yaitu tadi ya seperti video yang kita tonton. Posisi penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentuk hukuman. Ya keliling lapangan dan lain-lain. Itu sendiri ada dampaknya. Dampaknya kalau kita suka menghukum begitu, sering-sering menghukum, apa dampaknya ibu-ibu? Anak menjadi pendendam. Saya nggak mau lagi, awas sama ibu itu. Itu dampaknya dari penghukum. Jadi anak-anak menjadi pendendam. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Jadi anak-anak tidak suka pelajaran itu, misalkan pelajaran bahasa Inggris, Miss juga menjadi penghukum seperti itu. Anak-anak sudah mulai gak mau masuk pelajarannya, gak mau sekolah, karena itu tadi dampak dari menghardik, menunjuk, fisik dan lain-lain ya. Jadi sekali-sekali boleh gak apa-apa ya, tapi jangan keseringan. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut kayak ibu guru tadi itu, lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nanti ibu kena marah nak, nanti ibu begini nak. Nah, kamu sih suka terlambat. Nah itu tadi membuat merasa bersalah. Ada juga dampaknya. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi dia merasa rendah diri, aduh nanti saya datang terlambat, ibu tuh dimarahin, jadi nggak usah masuk deh. Nah itu jadi rendah diri ya dia. Lalu yang ketiga teman. Yang terakhir kita lihat videonya, dia menjadi teman, ngomongnya baik, ramah, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana agar tidak tegang. Jadi menganggap murid kita itu adalah teman, tapi tidak berlebihan ya. Kalau menganggap teman, ada dampaknya. Murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Artinya anak-anak karena terlalu dimanja dengan guru, dia tidak mandiri. Apa-apa sendok dengan guru. Selanjutnya pemantau.
Jadi dari 5 posisi kontrol itu semuanya mempunyai dampak masing-masing. Kita bisa hari ini kita menggunakan posisi kontrol penghukum, besoknya menjadi teman, asal jangan terus-terusan menjadi penghukum. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, jadi tetap dipantau oleh guru. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya manajer, ini tadi Bu Neti juga menjadi manajer dia. Suaranya netral, tercipta, identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Jadi kalau menjadi posisi manajer, kita mempunyai solusi untuk masalah dia. Kenapa dia terlambat? Apakah ibu harus bekerja sama dengan orang tuamu agar tidak terlambat, menghubungi orang tua dan lain-lain. Jadi punya solusi antar guru dan siswa. Dampaknya murid jadi mandiri, pede, memecahkan masalah sendiri karena keinginan mereka sendiri. Baik, itu tadi dari 5 kontrol ya, posisi kontrol guru. Selanjutnya untuk posisi kontrol guru, ibu-ibu sudah paham ya? Paham? Sudah makan Bu? Paham? Semangat, paham? Tadi karena lapar, sekarang vitamin naik jadi ngantuk ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah ibu kita, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, fisiologi. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Ini juga kebutuhan dasar setiap manusia. Ingin bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Sama juga seperti anak-anak yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, ini artinya anak-anak juga butuh apa tadi Bu? Kasih sayang, kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini juga butuh apa ibu tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Coba Miss Rizwin, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Berarti udah lengkap ya kalau keluarga? Iya, pasti udah lengkap ya kalau Keluarga. Yang pasti yang utama adalah keluarga, orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, rata-rata keluarga, teman-teman, dan lingkungan ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa ya? Coba Bu Diana, nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Bu Diana? Kasih sayang. kasih sayang. Apalagi Bu? Jujur. Ya. Ada lagi? Masih banyak ya kalau Masih banyak ya kalau kita sebutin nilai-nilai kebajikan. Ada kasih sayang, jujur, menghormati, itu semua nilai-nilai kebajikan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Sifat yang paling Anda inginkan dalam diri Anda itu sifatnya apa Bu Aufa? Percaya diri. Iya benar percaya diri. Jadi Bu Aufa ingin karakter yang ada pada dirinya adalah percaya diri. Jadi harus pede ya Bu Aufa ya. Selanjutnya Anda yang sangat Anda banggakan, pekerjaan ideal Anda. Pekerjaan apa yang paling Anda banggakan? Kembali ke belakang.
Bu Alina? Tentu saja jadi seorang guru yang baik di hadapan murid-murid. Alhamdulillah ya. Jadi tetap pekerjaan ideal yang kita inginkan, kita dambakan adalah menjadi seorang guru, karena kita berada di posisi ini menjadi seorang guru dengan kenyamanan itu sendiri. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Bu Sari? Yang paling bermakna dalam hidup saya, tentunya saya sudah bisa ada di posisi ini, menjadi seorang guru. Kemudian saya sudah bersertifikasi dan bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya, baiklah, itu tadi jawaban Bu Sari. Bersyukur sudah berada di posisi ini, sudah sertifikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman semua. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang terakhir kita pelajari segitiga restitusi, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tadi sama dengan kontrol guru tadi itu ya. Anak-anak datang terlambat, itu kita akan menggunakan segitiga restitusi. Iya, mulai Bu, silakan. Nanti ini Nah, kita panggil Rey-nya, kita panggil anaknya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama memvalidasi identitas. Kenapa dia suka datang terlambat? Alasannya apa? Itu kita tanya dahulu. Itu namanya segitiga restitusi ya Bu. Ada 3. Menstabilkan identitas. Lalu setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Apa tindakan dia yang salah? Kenapa dipanggil? Tindakan apa yang dia lakukan? Kesalahan apa? Sehingga dipanggil oleh guru. Itu apa saja? Dan kita memberikan solusi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita harus menanyakan dia bagaimana caranya agar dia tidak terlambat lagi. Kenapa? Alasan terlambat. Jadi kita menggunakan posisi kontrol apa Ibu kalau seperti ini? Tadi posisi kontrol apa yang kita gunakan? Kalau kita ajak sharing, kita panggil, lalu kita kasih solusi, itu tadi ada apa? Manager. Jadi intinya dalam kegiatan ini adalah kita sebaiknya menjadi manajer untuk posisi kontrol yang kita gunakan ya. Untuk yang lain bisa sekali-sekali boleh atau kita gunakan sedikit-sedikit saja, karena itu akan ada dampaknya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi demikian dari kegiatan yang saya buat, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Baik Ibu, ini tadi pemaparan saya tentang diseminasi di budaya positif di sekolah, sehingga semoga pemaparan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita terapkan di kelas kita semua. Jadi dari konsep-konsep inti semua tadi kita sudah pelajari, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol
seorang guru segitiga restitusi sampai yang terakhir tadi. Sampai sini sudah cukup ibu-ibu, paham ya? Semoga kita bisa belajar dari posisi kontrol ini, ya. Sepertinya sampai sini dulu pemaparan dari saya. Terima kasih kerjasamanya dalam 1 jam ini. Semoga kita bisa saling terus berkolaborasi dan mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baiklah ibu-ibu, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu ini semua ya. Alhamdulillah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Ambarsari yang telah berbagi ilmunya tentang diseminasi sikap budaya positif sehingga saya dapat menerapkan kepada anak didik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rizka Ambarsari yang telah membagi ilmunya kepada kami Dewan Guru Siswa Informal, bagaimana menerapkan menjadi manajer yang baik pada murid, bagaimana menjadi guru yang baik kepada siswa. Semoga ilmu ini bisa manfaat, bisa kami terapkan kepada siswa-siswa kami SD 2 Kini Informal khususnya. Terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka Ambarsari yang telah memberikan ilmunya yang cukup banyak, bermanfaat sehingga dapat diterapkan kepada siswa-siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Ambarsari telah berbagi budaya positif kepada kami semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan kami bisa menerapkan pada siswa dan membuat guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.